Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan percakapan coaching dengan alur Tirta. Saya Lakadija dari SD Negeri RPC bertugas sebagai pengamat, dan di sebelah kanan saya Henin Rokusumaniinggerung dari SMP Negeri 2 Seram Barat sebagai coach. Dan saya Laude Musaini dari SMA Negeri 12 Seram bagian Barat sebagai coaching. Ya, kita mulai dengan alurnya. Kemudian di sini saya akan, sebelum kita melakukan proses-proses yang lain-lain, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke coach, dalam hal ini pelatih ya. Ya, pertanyaan yang pertama saya sampaikan, dalam menyampaikan tujuan coaching itu ada 3 hal Ibu. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Yang kedua adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga aspek itu, yang mana yang harus Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Pak. Dari ketiga kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seharusnya saya memiliki ketiganya. Ya. Pada sesi ini saya lebih ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif Pak. Oh, Ibu lebih cenderung mengembangkan tentang mendengarkan aktif yang lebih spesifik. Ya. Kemudian pada saat saya mau mengobservasi Ibu ini, tekniknya seperti apa sehingga bisa pencapaiannya bisa mencapai yang disebut dengan mendengarkan aktif. Ya. Ya. Nanti pada saat percakapan saya akan melihat alur Tirta dengan baik. Kemudian saya akan menggunakan indikator, yaitu saya lebih pada mendengarkan secara penuh kepada coach. Kemudian saya ingin lebih memahami permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Tapi mudah-mudahan ada coach dan coach kita tetap santai-santai, jangan tegang, kita rileks ya. Yang selanjutnya, barangkali itu saja pertanyaan saya ke coach. Selanjutnya saya akan mengamati proses ini. Saya berikan kesempatan kepada coach dan coach melakukan interaksi. Terima kasih, akan saya mulai. Saya akan bertindak sebagai coach dan Pak Ode sebagai coach. Assalamualaikum Pak Ode. Waalaikumsalam Bu. Pak Ode, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Bagaimana Pak Ode? Saya lihat Pak mungkin sedang mempunyai pikiran. Iya begini Bu. Artinya saya sebagai guru dalam keseharian kita membina anak-anak ini, saya ada masalah yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu. Mudah-mudahan bisa memberi solusi buat saya. Jadi begini Bu, saya itu sudah mengajar, sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengelola pembelajaran, dan proses pembelajaran yang terjadi dalam ruang kelas menurut saya itu sudah interaktif dengan anak-anak. Ya. Tapi yang jadi masalah bagi saya ketika saya melakukan evaluasi terhadap anak-anak ini, bukan penilaian, ada beberapa siswa itu yang nilainya selalu rendah-rendah. Saya kepingin itu nilainya mereka bagus-bagus. Apa dari cara belajar saya yang kurang, cara belajar saya yang kurang, atau bagaimana itu? Pak, jadi
semoga dari tujuan pertemuan kita kali ini Iya. kita menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami ya. Iya. Saya melihat bahwa Bapak sudah melaksanakan dengan baik materi, Iya. tapi capaian nilai yang diperoleh siswa masih kurang memuaskan. Iya. Ya. Bisakah Bapak sampaikan kepada saya metode apa sebelumnya yang Bapak gunakan? Iya. Dalam beberapa pertemuan yang saya lakukan itu saya sudah coba variasi Bu. Yang pertama kita melakukan ceramah, memberikan penjelasan tentang pokok-pokok materi yang akan kita pelajari. Lalu di pertemuan kedua saya coba membuat kegiatan kelompok, diskusi kelompok, itu mengeksplorasi kemampuan mereka terhadap materi yang saya ajarkan. Tapi pada saat kegiatan saya lihat mereka interaktif, ya, sangat aktif begitu. Ya, hanya pada saat saya berikan penilaian capaian hasil yang mereka dapatkan peroleh itu ya, kayaknya rendah Bu. Ada beberapa orang itu yang ya, rendah nilainya. Iya. Itu. Oke, jadi siswanya semua sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan, tapi tetap nilainya yang diperoleh masih kurang ya Pak. Iya. Kira-kira Pak, apa hambatan, gangguan yang Bapak bisa lihat pada saat itu? Iya, itu Bu, artinya ya saya melihat sebenarnya anak-anak ini interaktif, ya, tapi kayaknya penguasaan konsep-konsep dasarnya kurang gitu. Jadi konsep dasar mereka masih kurang ya Pak Iya. dalam pembelajaran. Iya. Untuk itu kira-kira bagaimana ya Pak? Apa ada cara untuk Bapak mengatasinya? Iya, itu dia Bu, artinya memang selama ini materi yang saya berikan kepada mereka berupa ya rangkuman dari materi itu selalu kan saya berikan dalam bentuk ya, catatan. Ya, apa mungkin mereka kurang suka, ya, ada beberapa dari siswa ini mereka mungkin kurang suka dengan yang model catatan begitu. Ya. Ya. Atau ada mungkin solusi strategi yang lain yang bisa Bapak pakai? Iya, mungkin ya, ada barangkali mungkin ada variasi daripada materi itu, mungkin dalam bentuk PowerPoint kah, atau mungkin dalam bentuk video. Ya. Jadi Bapak Iya. ingin menggunakan metode lain ya Pak? Iya. Yaitu yang berupa variasi lain PowerPoint, Iya. dan mungkin anak perlu disukai Iya. seperti itu. Ya, kira-kira komitmen Bapak ke depannya dalam melaksanakan rencana aksinya seperti apa? Iya, saya ingin membuat itu materi dalam bentuk PowerPoint juga dalam bentuk video, artinya menambah referensi materi yang sudah ada yang disebut dalam bentuk catatan ini. Ya. Tapi masalahnya saya kurang mampu untuk membuat video seperti itu. Berarti Bapak butuh bantuan. Iya Bu. Ya, solusinya nanti seperti apa? Siapa yang bisa membantu Bapak? Iya, itu dia buatnya. Sementara saat pikir-pikir ini, kayaknya Pak Kanija itu saya lihat dia cukup bagus dalam membuat video-video. Saya mungkin minta bantuan beliau Bu. Iya, bagus sekali Pak rencana Bapak. Saya rasa memang rencana Bapak bagus. Lebih bagusnya kita mau mengembangkan atau membuat peningkatan dalam diri kita, harusnya memang kita menggunakan atau membantu yang dengan bantuan orang lain. Nah, Bapak pun bisa minta bantuan Pak Kanija. Saya rasa itu sudah bagus. Kemudian semoga nanti pada kegiatan selanjutnya saya bisa melihat perkembangan Bapak. Iya Bu. Iya. Oke, terima kasih atas sesi kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan rencana aksi Bapak. Oke, sekian. Terima kasih Pak. Iya Bu. Terima kasih kembali. Iya. Bagus Bu. Ya, terima kasih Bu Heni. Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Kemudian dalam pelaksanaan tadi ada saya amati mulai dari
Yang pertama sekali tentang tujuan, Ibu sudah menyampaikan tujuan di situ sudah bagus sekali. Kemudian identifikasi, Ibu sudah mencari tahu akar permasalahan dari coach. Di situ sudah bagus sekali, Ibu sudah menyampaikan itu. Kemudian di rencana aksi, Ibu sudah memberikan penekanan di situ juga untuk powernya sudah bagus sekali di sini. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Jadi kalau saya amati apa yang Ibu lakukan dengan pola coaching dengan alur Tirta itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi barangkali cukup sekian kegiatan kegiatan coaching kita pada sesi ini. Nanti selanjutnya kita akan bertukar posisi dengan teman yang lain. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi selanjutnya dalam coaching model Tirta. Saya Henin Prakusmaningrum dari SMP Negeri 2 Serang Barat akan bertugas sebagai pengamat. Di sebelah kanan Saya Claudia Musaini dari SMA Negeri 12 Serang Bagian Barat sebagai coach. Saya Khadijah dari SD Negeri RPC sebagai coaching. Sekarang saya sebagai pengamat akan melakukan kegiatan pra-supervisi. Saya akan langsung berkomunikasi dengan coach, mendiskusikan rubrik penilaian dalam percakapan ini. Bapak, dalam penilaian percakapan ini nanti saya akan melihat alur yang Bapak gunakan, yaitu dalam model Tirta ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan. 3 kompetensi coaching yang perlu dikembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan hati dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin diobservasi di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya baik. Jadi bagian kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak observasi nanti yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Oke. Kemudian kira-kira apa indikator yang kita bisa lihat agar tujuan Bapak nanti akan tercapai? Indikatornya bahwa pertanyaan yang saya berikan itu bisa menggali jawaban dari coaching yang lebih spesifik dan yang mencapai tujuan. Oke, jadi semoga nanti dalam percakapan Bapak akan terlihat dan tercapai indikator yang ingin dituju ya Pak. Oke, sekarang saya kembalikan kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Khadijah, sesuai dengan ketentuan WA. Ya. Ini kita mau ketemu untuk kita komunikasi coaching. Siap. Masalah yang Pak Khadijah sementara hadapi, ya. Siap Pak. Oke, Pak Khadijah silakan diutarakan. Iya Pak, begini. Sebenarnya dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik, biasanya kita mau didik punya siswa itu harus minimal 3 Pak kalau di SD. Iya. Dia harus bisa tahu baca, dia harus bisa tahu tulis dan bisa berhitung. Iya. Tetapi dalam penerapannya Pak itu sebenarnya untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dasar itu saja dulu Pak. Kemudian saya ini semenjak ditempatkan di tempat tugas saya dari tahun 2011 Pak sampai tahun 2022 kemarin, biasanya saya di kelas 6 Pak. Baru di tahun ini kita rolling, saya ditempatkan di kelas 4 Pak. Nah, kemudian pemahaman kelas 4 dengan kelas 6 saya beradaptasi Pak dengan kondisi dan situasi seperti itu. Di kelas 4 sendiri
saya ketika saya melakukan beberapa observasi tentang kemampuan yang tadi sudah disebutkan, membaca, menulis dan berhitung, ternyata Pak, saya ada sedikit problem. Kenapa? Di kelas saya Pak ada satu siswa yang sampai sekarang bisa membaca Pak, tapi cuma sebatas 2-3 huruf. Kalau 4, 5, 6 huruf itu sudah tidak mampu membaca Pak. Nah, dari situ pemikiran saya begini, karena di kelas 4 kita tidak mengulangi lagi yang baca tulis hitung tadi Pak. Di kelas 4 itu kita sudah memberikan penanaman dasar awal kemampuan pengetahuan di situ Pak. Jadi itu masalah saya itu. Jadi dari apa yang Pak Kanija utarakan tadi, saya menangkap Pak Kanija sekarang baru di kelas 4. Di kelas 4 saya masuk ke kelas 4, lalu ada siswa yang membacanya masih kurang. Iya. Nah, Pak Kanija, dari apa yang Bapak alami, ya, sudah sekian banyak siswa yang diasuh ini di kelas 4 ini, tapi kan hanya ada berapa orang, Iya, ya kan? Nah, ini sebenarnya menurut Pak Kanija itu hambatannya apa? Hambatannya apa sampai ini Pak, hambatannya itu sebenarnya tadi belum lancar membaca. Dari situ yang bikin saya sangat menghambat, sehingga dalam proses pembelajaran tidak sama seperti saya waktu di kelas 6 Pak. Iya. Nah, begitu. Iya. Nah, lalu kira-kira dari masalah ini, Pak Kanija mungkin menurut Pak Kanija, mereka ini yang belum lancar ini bagaimana caranya supaya mereka bisa sama dengan yang lain yang sudah harus diberikan materi-materi yang berupa konsep-konsep. Iya. Begini Pak, sebenarnya di kelas saya Pak tidak ada yang istimewa. Saya tidak mengistimewakan dia. Dan saya biasanya kan kalau yang tidak membaca begini diistimewakan dia, bahkan didahulukan dia. Tapi saya tidak Pak. Saya beranggapan bahwa siswa yang saya tempatkan dalam posisi yang sama. Hanya saja dalam proses pembelajaran saya Pak, misalnya kalau saya di kelas biasanya saya pakai metode diskusi Pak. Nah, dalam metode diskusi ketika saya membagi kelompok, membagi 2-3 kelompok, teman-teman yang lain bisa menyelesaikan dalam diskusi itu. Nah, sementara ketika ada satu siswa tadi yang saya sebutkan tadi, saya panggil, lalu saya membantu dia di situ Pak, membantu mengarahkan dia membaca di situ Pak. Tapi bukan berarti saya mengistimewakan dia, tidak. Sebenarnya sama saja. Tapi mau bilang pendampingan khusus juga tidak. Kalau butuh pendampingan khusus harusnya dia sendiri Pak. Tapi ini kan dengan teman-teman. Saya tekniknya itu Pak. Ketika ada teman-temannya berdiskusi, saya panggil dia, lalu saya pandu Pak, bagaimana kita membaca Pak. Tidak banyak waktunya Pak, sekitar 5-10 menit saja barangkali di situ Pak. Tapi setiap hari Pak. Iya. Jadi Pak Kanija sudah melakukan pendampingan. Iya. Lalu dari hasil pendampingan itu ada pertimbangan. Ini Pak, saya masuk awal sekolah kemarin itu kita masuk kelas semua bulan Juni. Nah, bulan Juni saya sudah coba di situ. Bulan Juni kita masuk 3 hari pertama masuk sekolah, saya mulai observasi di situ Pak, di kelas saya. Kemudian dari situ saya tahu, dan sampai sekarang sampai di bulan Maret ini Pak, sampai kita di akhir Maret ini, itu ada perubahan Pak. Dari teknik yang tadi saya pakai, yang tadinya dia cuma bisa 3 huruf, sekarang dia sudah bisa sampai 4-5 huruf Pak. Tapi saya targetnya sampai ke bulan Juni nanti, pada saat kenaikan kelas, saya akan usahakan bahwa dia ini harus bisa membaca. Nah, untuk naik di kelas 5 Pak. Jadi dari apa yang Pak Kanija lakukan kan sudah ada perkembangan yang positif, ya kan? Iya. Nah, rencana ke depan berarti nanti tetap melakukan pendampingan seperti itu, lalu nanti kakak dilihat lagi pada bulan 5, Iya Pak. bulan 5. Ya, itu kira-kira rencana itu perlu bantuan dari. Iya Pak. Sebenarnya saya sendiri juga namanya saya manusia Pak. Punya serba kekurangan. Saya sering diskusi dengan teman-teman guru yang senior yang bahkan sudah mendekati pensiun. Saya diskusi dengan mereka, saya minta mereka punya pendapat bagaimana caranya
ketika kita dihadapkan dengan siswa seperti ini, berdasarkan pengalaman Bapak, mereka berbagi Pak dengan saya. Kemudian saya juga sharing dengan kepala sekolah, sharing dengan teman-teman yang lain, sehingga menjadi satu acuan untuk saya Pak. Dari pengalaman mereka itu saya ambil, saya jadikan sebagai satu patokan. Sebenarnya bukan teknis, iya, tapi ya referensi Pak. Iya. Jadi dari teman-teman guru. Jadi memang ya tidak gampang, ya tidak gampang bekerja ketemu. Iya Pak. Ya, mengasuh ketemu anak-anak ini dan ketemu punya harapan besar untuk mereka. Ya, lalu, nah komitmennya Pak Kanija untuk rencana itu ke depan bagaimana? Iya, yang tadi sudah saya sampaikan Pak. Dari komitmennya saya start dari bulan Juni. Saya komitmennya nanti sampai kenaikan kelas yang sudah saya sebutkan tadi. Dia naik dengan catatan harus bisa membaca. Harus bisa membaca Pak. Bisa membaca yang kali hurufnya itu bisa kisaran 6 sampai 7 huruf, bahkan sampai 9 huruf Pak targetnya. Tapi sampai di bulan Juni Pak, kira-kira begitu. Berarti nanti bulan Juni kita akan lihat lagi hasil pendampingan itu Pak Kanija, dan kita akan ketemu lagi untuk sisi coachingnya. Iya Pak. Kita lanjut ke sisi coaching ini supaya kita ya lihat hasil akhirnya seperti apa. Iya Pak. Siap ya. Saya kira begitu Pak ya. Iya Pak. Ya, bagaimana perasaannya Pak Kanija? Sebenarnya tadi tuh tapi sudah saya keluarkan Pak. Sudah rasa plong sedikit Pak. Sudah bisa menyelesaikan sedikit Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, ini berhasil ya. Siap Pak. Ya. Amin. Oke, saya kira untuk coaching kita hari ini cukup sampai di sana Pak Kanija. Kita ketemu lagi bulan Mei nanti. Siap Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah percakapan yang telah dilakukan, sekarang saya akan melakukan pasca percakapan dengan coach. Pak Ode tadi yang Bapak lakukan sebagai coach, saya lihat sudah bagus. Ada alur ceritanya sudah tergambar, sesuai. Ada pertama tujuannya digali oleh Bapak, kemudian lihat identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya juga, dan tanggung jawab dari si coach. Kemudian ya saya melihat hasil catatan tadi, saya sudah melihat bahwa Bapak sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah sangat bagus sekali. Kemudian hanya satu yang saya ingin tanyakan, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di kemudian hari? Iya, itu artinya pertanyaan-pertanyaan yang Ketum berikan ini kan sifatnya situasional, dari apa yang coaching itu ya ucapkan kita menggali dari situ. Ya, keterampilan ini memang kayaknya perlu latihan, pulang supaya kemampuan membuat menyusun pertanyaan yang berbobot ini ya semakin terasa. Dan setelah itu barangkali tentunya kompetensi-kompetensi yang lain akan dengan aktif, kemudian aliran penuh. Nah itu supaya karena sebagai coach bisa dirasakan. Itulah sesi percakapan kami pada sesi kali ini. Sesi coach kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Seram bagian Barat. Pada sesi kali ini akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik dan saya Laude Musaini dari SMA Negeri 12 Seram bagian Barat bertindak sebagai observer, dan teman saya di sebelah kanan Saya Lakanija dari SD Negeri RPC bertugas sebagai coach. dan yang sebelah kiri Saya Hendra Kusumaningrum dari SMP Negeri 2 Seram Barat bertindak sebagai coach. baik. Jadi Pak Kanija, Siap Pak Ode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik Pak. Ya, jadi Pak Kanija, sesi kali ini kita akan melakukan coaching. Dan Iya, Bapak akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Eni sebagai coaching dan saya bertindak sebagai observer pengamat. Nah, untuk itu saya ingin
bertanya kepada Pak Kanija, berdiskusi tentang rubrik penilaian daripada coaching yang akan Pak lakukan ya. Iya Pak. Pertama, yang mulai coaching sesuai dengan alur cerita itu kan ada 4 ya, ada tujuan, kemudian ada identifikasi, lalu ada rencana aksi dan ada tanggung jawab. Nah itu yang akan kita nilai ya, yang akan saya amati. Kemudian dari kompetensi coaching yang ada, ya, menurut Bapak kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan di dalam sisi ini? Iya Pak. Dalam kompetensi coaching sendiri sebenarnya ada 3 tuh Pak. Iya. Yang pertama adalah tidak diperlukan, yang kedua adalah mendengarkan aktif, Iya. dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Di Iya. sini saya lebih cenderung ke mendengarkan aktif, Mendengarkan. artinya mendengar apa yang disampaikan oleh coach Pak. Iya, iya. Nah dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan untuk saya amati ini, nah indikator pencapaiannya kira-kira apa supaya saya bisa Indikator pencapaian saya dalam proses coaching sendiri ini adalah di mendengarkan Pak. Mendengarkan aktif ya. Barangkali itu saja sasaran saya. Oh iya, iya. Ya, berarti nanti kan saya yang amati Bapak, Iya. supaya setelah sesi ini selesai saya bisa sampaikan hasil daripada observasi terhadap kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Iya. Ya. Oke, jadi begitu Pak. Iya. Baik, saya persilakan untuk melakukan coaching dengan coaching kita. Ibu, dengan Ibu. Iya. Ayo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Ibu Heni. Siang Pak. Ibu Heni terlalu tegang kayaknya nih Bu. Santai saja, kita bikin santai Ibu. Kalau saya lihat dari gestur Ibu semangat, tapi sepertinya ada sesuatu yang mau ingin disampaikan Ibu. Barangkali apa yang mau ingin disampaikan Ibu? Iya Pak, saya punya sedikit permasalahan sih Pak. Apa itu permasalahannya tuh Ibu? Saya punya sedikit keresahan yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak. Mungkin saya memperoleh jalan keluar dari permasalahan saya. Begini Pak, saya ini dari ruang kepala sekolah sih Pak. Saya punya masalah. Saya dinilai kurang disiplin Pak. Oh, dari pimpinan Ibu, dari kepala sekolah. Ya. Ibu kepala sekolah menilai Ibu tidak disiplin gitu. Benar. Terus dari itu masalahnya Ibu ya. Masalahnya yang memang seharusnya perlu kita bahas bersama. Kita lihat bersama kira-kira apa yang menyebabkan bisa sampai seperti itu Ibu kira-kira? Begini Pak, saya tidak disiplin menurut Ibu Kecet. Sebenarnya kan ada masalah, ada alasannya sih Pak. Saya ini punya 2 anak kecil yang prasekolah, jadi yang satu masuk TK, yang satunya SD. Mempunyai 2 anak kecil itu bagi saya agak sedikit merepotkan Pak. Nah, di samping saya dan suami yang sama-sama pegawai negeri, jadi mesti lebih awal. Suami juga harus apel lebih awal, dimana juga kantornya jauh Pak, di pusat kota. Jadi otomatis urusan anak-anak itu saya yang pegang Pak. Jadi di awal saya harus menyiapkan mereka, kemudian sampai urusan mengantarnya pun saya yang mengantar ke sekolah. Jadi itu yang menyebabkan saya terlambat ke sekolah Pak. Iya, jadi memang kalau dilihat dari permasalahan yang Ibu sampaikan ke saya, apalagi sebagai seorang ibu yang punya tanggung jawab beban, tambah dengan bagaimana menjadi ibu rumah tangga, kemudian ditambah lagi dengan tugas tambahan, sangat melelahkan berarti Ibu ya. Iya, sangat melelahkan. Tapi kalau dari permasalahan itu langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Sebenarnya saya pun terlambatnya ini tidak setiap waktu ya Pak. Oh, tidak setiap hari. Tidak juga setiap saat. Tapi bukan berarti Senin terlambat, Selasa terlambat. Oh, tidak. Oh.
beda juga Pak. Ah. Gimana kita kadang-kadang anak-anak punya suasana hati ini kan beda-beda Pak tiap hari. Jadi Iya. ada moodnya bagus. Nah saat yang mood tidak bagus inilah Pak yang jadi penyebab Yang menjadi saya tantangan. ya, Oh, penyebab iya. saya terlambat. Jadi seperti itu Pak, saya ingin mencari jalan keluar kira-kira bagaimana menyiasatinya seperti itu Pak. Kira kalau dari permasalahan itu strategi apa yang ibu gunakan sehingga kalau seandainya tidak punya strategi, tidak punya cara khusus berarti tiap hari terlambat nih. Jadi tanya, apa strategi ibu sampai tidak setiap hari? Tapi ini kan jadi masalah. Ya. Nah, kira-kira apa ibu yang jadi strategi untuk ibu? Baik Pak, saya sebenarnya tidak ingin mengesampingkan antara anak-anak di rumah kemudian dengan tugas saya, tidak seperti itu Pak. Jadi saya sempat berpikir mungkin ada solusi yang saya akan ambil nanti. Saya akan meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalan saya ini. Jadi nanti akan saya minta bantuan dari kakeknya mungkin Pak, seperti itu. Oh, minta bantuan sama kakek. Tapi kalau di teman-teman di tempat kerja ibu ada tidak ibu minta berapa di teman-teman guru di tempat kerjanya ibu? Untuk sementara ini belum sih Pak. Oh, Jadi belum. kepada Bapak ini saya mau menanyakan mencari solusi. Jadi tapi kalau menurut ibu apakah kita jalan seperti ini terus ataukah kita harus merubah? Itu Pak. Jadi saya ini sebenarnya harus berubah ya Pak. Saya mau lebih awal terus sebenarnya. Jadi nanti saya akan mengatur waktu. Jadi yang tadinya saya bangun setengah 5 mungkin saya akan lebih awal lagi bangunnya. Kemudian sebelum tidur diajak anak untuk ngobrol bangun nanti lebih awal seperti itu. Lalu nanti untuk mengantarnya akan saya minta bantuan di kakeknya untuk mengantar mereka. Jadi setelah saya siapkan tinggal diantar oleh kakek. Jadi ini sebuah komitmennya ibu ya yang ibu sampaikan itu. Mudah-mudahan menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya bukan ibu saja. Saya juga di rumah seperti itu. Istri saya juga sama seperti ibu, punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Tapi apa boleh buat, kita tidak semestinya harus seperti terlambat terus. Kita harus merubah lagi ke hal yang lebih baik. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini ibu ini ada satu komitmen, ada suatu motivasi bahwa jangan kita seperti yang itu. Artinya terlambat tapi kita memaksimalkan waktu seefisien mungkin, semaksimal mungkin sehingga kegiatan kita tidak terlambat. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu sampaikan pada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya terima kasih Pak. Iya, bantu saya mencari solusi. Iya. Oke, barangkali kegiatan kita sampai di situ Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Pengawat. Terima kasih Pak. Iya. Oke, baik Pak Kanija, alhamdulillah sudah selesai membuka paket coaching. Sekarang saya ingin tanya menurut Pak Kanija, selama proses coaching tadi kan sudah sepakat ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan adik. Menurut Pak Kanija itu sudah terjadi atau tidak? Sudah Pak, artinya saya mendengar apa yang disampaikan, saya menyimak apa yang dia sampaikan, si coachingnya menyampaikan, saya simak Pak. Ya, jadi memang betul dari apa yang saya amati seperti kesepakatan kita tadi bahwa kita ingin Pak Kanija ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan adik. Ya, jadi apa yang saya lihat Pak Kanija sudah memperlihatkan bagaimana gestur yang baik terhadap coach ketika dia menyampaikan masalahnya dan menjelaskan, itu Pak Kanija sudah yang mendengarkan dengan baik dan gestur tubuh juga sudah terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh coach itu Pak Kanija dengarkan dengan baik. Dan dari apa yang Pak Kanija sampaikan, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu sudah menunjukkan ya bagaimana Bapak bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh Ibu Eni sebagai coach tadi. Nah, dari berapa kompetensi coaching yang ada menurut Pak Kanija, selain kompetensi mendengarkan aktif ini ke depan Pak Kanija ingin mengembangkan Ini ya Pak, sebenarnya terlepas daripada apa yang
yang keterampilan khusus, tapi saya secara pribadi yang harus saya kembangkan yaitu tentang keterampilan bertanya Pak. Bertanya di sini saya meramu pertanyaan Pak. Barangkali tentang itu Pak yang harus saya perbaiki. Ya, jadi memang itu sebagai coach kita kan dituntut untuk punya kompetensi, 3 kompetensi utama. Dari coach itu memang kita harus kuasai dan perlu kita latihan lebih banyak supaya kemampuan ini lebih terasa. Jadi untuk sesi kali ini barangkali cukup sampai di sini Pak Ganjar. Siap Pak. Oke, terima kasih semuanya Gwen. Terima kasih Kak. Ya, sesi untuk coaching untuk supervisi akademik dari kami untuk sesi kali ini saya kira anggap cukup, dan terima kasih untuk segala partisipasi dari teman-teman semua. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.